saya menyangka, di tengah deru mesin kendaraan, suara klakson yang bersahutan, dan jalanan yang biasanya penuh kesibukan, semuanya mendadak berhenti. Bukan karena lampu merah. Bukan karena kecelakaan. Tapi karena ratusan bebek menyeberang jalan. Pemandangan sederhana ini justru membuat seorang wisatawan asing terpukau saat berkunjung ke Indonesia. Sesuatu yang bagi kita terasa biasa, ternyata begitu luar biasa di mata mereka. Di sebuah jalan desa yang membelah hamparan sawah hijau, seorang penggembala dengan tenang menggiring ratusan bahkan ribuan bebek. Tongkat bambu di tangannya sesekali mengarah lembut, memastikan kawanan itu tetap kompak. Suara, kuek, 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 menggema, menyatu dengan angin sawah dan langit yang terbuka luas. Kendaraan pun berhenti. Motor, mobil, bahkan truk kecil menunggu dengan sabar. Sejenak, ritme jalan raya berubah mengikuti irama alam. Ironisnya, di banyak kesempatan lain, kita sering melihat pemandangan berbeda. Saat macet melanda, tak sedikit pengendara yang tergoda mengambil jalur lawan arah demi memangkas waktu. Ruang kosong di sisi kanan yang seharusnya menjadi akses kendaraan dari depan, justru dipenuhi. Semua ingin cepat, semua merasa paling mendesak. Akhirnya, kemacetan makin panjang karena ego tak mau mengalah. Namun di momen ini, ratusan bebek justru mengatur lalu lintas dengan damai. Tanpa teriakan. Tanpa emosi. Semua memberi ruang. Look at them all, well behaved. No way, they're crossing the road. Oh my god. Look at them. That's unbelievable. Wow. Good boys and girls. Good. Dak! Halo Dak! Kumaha baru Dak? Hati-hati Bapak! Minta tolong! Bagi sang bule, kejadian ini seperti adegan dokumenter kehidupan desa yang autentik. Di negaranya, jalan raya sepenuhnya milik kendaraan. Hampir mustahil ternak menyeberang bebas seperti ini. Segalanya tertib, cepat, dan terpisah dari alam. Sementara di Indonesia, modernitas dan tradisi hidup berdampingan. Aspal jalan bisa bersisian dengan lumpur sawah. Motor sport bisa menunggu di belakang bebek yang berjalan santai menuju lahan panen. Ia pun mengangkat ponselnya, merekam setiap detik momen itu. Senyum kecil terukir di wajahnya. Baginya, ini bukan sekadar kejadian unik, tapi potret kehidupan yang jarang ia lihat, harmoni antara manusia, hewan, dan alam. Di balik kawanan bebek itu, ada kisah panjang tentang petani yang bekerja sejak fajar. Tentang tradisi beternak turun-temurun. Tentang siklus alam yang terus berjalan tanpa banyak bicara. Dan yang paling mengesankan baginya adalah sikap orang-orang sekitar. Tidak ada keluhan. Tidak ada kemarahan. Semua seolah memahami bahwa ini bagian dari kehidupan. Il promène ses canards sur le resort. C'est beau. Les canards. Hey. Il promène vraiment ses canards sur le resort. OK, petit break ça. Je l'ai vu dans la rue plus haut hier. Hey, c'est écœurant. C'est magique, c'est une famille. Ça, c'est le chef. Là, ils attendent de leur dire OK, on avance, on continue. Ils sont intelligents. Ils l'attendent en esti, hein.
Regardez ça. Ils sont tous beaux. Les coins-coins. Lui, à tous les jours, il fait le tour du domaine ici, puis il passe dans le resort avec ses canons. Il arrive de la beach là-bas. Coin, coin, coin. C'est hot. Oh my god, Rob! How the fuck? Wow, sama siapa? Oh, lucu banget. So cute. Ya Allah. Seringkali kita menganggap hal seperti ini biasa saja. Padahal, di mata orang luar, inilah pesona Indonesia yang sesungguhnya. Dari segerombolan bebek yang menyeberang jalan, kita belajar tentang kesabaran. Tentang berbagi ruang. Tentang harmoni yang mungkin perlahan kita lupakan di tengah kesibukan. Indonesia bukan hanya tentang gedung tinggi dan jalan tol. Tapi juga tentang sawah, tentang bebek, tentang manusia yang masih bisa berhenti sejenak dan memberi jalan. Dan mungkin, justru disitulah keindahannya. The duck herding. Gather all the little duckies. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Oh, pasal mas.